Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih kelas 7 MTS. Pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang keempat dengan pembahasan masuk kepada bab 2, yaitu tentang bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Adapun kompetensi inti pada bab ini adalah KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ketiganya adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Keempatnya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tentang tata cara bersuci. Ketiganya adalah menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Keempatnya adalah mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Adapun tujuan pembelajaran yang mesti dicapai pada bab ini adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan keimanan kepada Allah sebagai Al-Quddus atau Zat yang Maha Suci, yang merupakan zat yang mencintai kebersihan dan kesucian. Yang kedua, siswa dapat membuktikan keimanan dan kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan kepada Al-Quddus. Yang ketiga, meyakini prinsip tawazun dan tatawur al-ibtikar sebagai ajaran Islam yang berbentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pelaksanaan bersuci. Yang keempat, mendetailkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jenis-jenis bersuci. Yang kelima adalah mendemonstrasikan tata cara melaksanaan bersuci sesuai dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan, dan disunnahkan. Peta konsepnya adalah kita akan membahas tentang pengertian najis. Bagian najis ditinjau dari mensucikannya, bagian najis ditinjau dari bentuk barangnya, bagian najis ditinjau dari hukumnya. Kemudian kita akan mempelajari tata cara mensucikan najis, baik dengan istinja maupun dengan tayamum.
Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang poin A, yaitu najis dan tata cara mensucikannya. Yang kita bahas adalah pengertian tentang najis. Yang kedua, dasar hukum perintah bersuci. Yang ketiga, berbagai najis ditinjau dari pensuciannya, berbagai najis ditinjau dari bentuk barangnya, berbagai najis ditinjau dari hukumnya, dan tata cara bersuci dari najis dengan air. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bersuci dari najis dan hadas hanyalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup di hadapan Tuhannya sebagai makhluk bertanggung jawab atas kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan kedudukan manusia sebagai bagian dari makhluk hidup. Tahukah kita terdapat banyak manfaat yang diperbolehkan melalui penerapan bersuci sesuai ketentuan fikih. Bersuci merupakan bentuk penghargaan terhadap fitrah manusia dan menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Bersuci sama halnya dengan menjaga harkat dan martabat agama Islam. Dengan bersuci pula berarti kita menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai penyakit akut yang juga dapat dihindari sejak dini. Semua hikmah di balik bersuci akan tercapai jika tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fikih. Oleh karena itu, kita harus yakin diri kita masing-masing bahwa memahami, menerapkan dan menggunakan tata cara yang sesuai sebagai keharusan yang mutlak diwujudkan. Mari kita mengamati itu yang terdapat pada gambar 2.1. Kemudian kita tengok pada gambar itu siswa melaksanakan tata cara membersihkan atau bersuci. Pada gambar 2.2 juga seperti itu kita lihat. Kemudian pada gambar 2.3 siswa melaksanakan bersuci dengan berwudu. Kemudian gambar 2.4 sang guru menjelaskan kepada siswa-siswi tentang bagaimana tata cara bersuci. Kemudian gambar 2.5, kemudian gambar 2.6. Kita amati, kita cerna, kemudian kita analisa apa maksud dan tujuan yang terdapat pada gambar tersebut. Yang pertama kita bahas tentang pengertian najis. Pernahkah kita menemukan informasi tentang istilah muhaffafah atau mutawassitoh dan mukhalazoh dari guru, ustadz, atau orang tua atau teman kita sebaya? Ketiga istilah tersebut merupakan macam-macam najis yang harus kita sucikan. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Menurut istilah fikih, najis itu merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Mari kita cari persamaan dan perbedaan antara kotor dan najis. Sesuatu yang kotor dan menjijikkan belum tentu
dikategorikan sebagai najis. Contohnya, pakaian yang penuh dengan keringat dipakai berulang kali tanpa dicuci. Semakin lama keringat yang menempel di baju pakaian berubah menjadi hitam pekat, sehingga warna baju menjadi busam kehitaman, menyengat baunya, dan rasanya menjadi asin bagaikan garam. Meskipun jorok dan menjijikkan, baju tetap dalam keadaan suci. Sekarang kita bandingkan dengan berak cicak di lantai yang telah mengering. Bendanya sudah hilang terbawa angin, dan yang ada tinggal bau yang tidak menyengat. Kesan jorok dan jijik sudah tidak ada lagi dari lantai yang terkena kotoran cicak, namun lantai tetap najis yang harus disucikan. Tata cara membersihkan kotoran yang jorok berbeda dengan kotoran yang mengandung najis. Tidak ada ketentuan hukum berapa kali harus sabun dikucek dan dibilas. Begitu pula air yang digunakan tidak harus suci dan mensucikan. Cukup dengan air yang suci namun tidak mensucikan. Tahukah kalian, najis harus disucikan dengan tata cara yang telah diatur berdasarkan ketentuan fikih. Air yang digunakan juga tidak boleh yang suci namun tidak mensucikan, tetapi harus bersifat mutlak yang suci dan mensucikan. Tujuan membersihkan kotoran dan bersuci dari najis juga berbeda. Membersihkan kotoran yang melekat di pakaian supaya menjadi bersih dan sehat. Bersuci dari najis bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti solat yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika berlakunya tidak dalam keadaan suci. Namun demikian, tanpa menjadi tujuan mensucikan najis dengan sendirinya juga akan mengantar pelakunya bersih dan dari kotoran dan berpola hidup sehat. Kesimpulannya adalah mensucikan najis sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan kotoran. Tetapi membersihkan kotoran belum tentu termasuk bagian dari mensucikan najis. Kita juga ingat perbedaan mendasar. Kotoran yang menjijikkan belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotor dan menjijikkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum perintah bersuci. Ayo kita baca, cermati dengan seksama dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat Al-Quran dan hadis berikut. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Mudassir ayat 4. Wasyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Surat Al-Mudassir ayat 4. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Antahhiro baiti yali ta'ifina wal akifina warrukka'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Yang ketiga, sabda Nabi, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsa wala tafahhus. Apabila kamu datang ke tempat saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian
perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Sahal bin Hanzaliyah. Yang ketiga adalah pembagian najis ditinjau dari pensuciannya. Tahukah kita, najis memiliki 3 kategori yang masing-masing memiliki tata cara yang berbeda untuk mensucikannya. Yang pertama dinamakan dengan najis mukhalafah. Apa najis mukhalafah itu? Mukhalafah itu adalah najis yang diringankan, seperti kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan belum berusia 2 tahun atau lebih. Itu adalah najis mukhafafah, artinya najis yang diringankan. Yang kedua adalah najis mutawassitoh. Apa yang dimaksud dengan najis mutawassitoh itu? Mutawassitoh adalah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mukhalazoh. Cermati contoh-contoh najis mutawassitoh berikut ini. Yang pertama, air kencing anak laki-laki perempuan yang hanya minum air susu ibu dan telah berusia 2 tahun atau lebih. Yang kedua, mazi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna kekuning-kuningan. Yang kedua, proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Yang ketiga, tanpa ada rasa kenikmatan. Yang keempat, terjadi pada orang yang telah balik. Yang kelima, lebih sering terjadi pada perempuan. Yang keenam, terkadang keluar tanpa disadari. Itu dinamakan dengan mazi. Yang ketiga adalah air wadi. Apa itu air wadi? Yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Yang kedua, keluar setelah buang air kecil. Yang ketiga, dalam kecapekan setelah mengangkat barang berat. Yang kelima, yang keempat, dialami oleh yang sudah tahu belum balik. Itu dinamakan air wadi. Yang keempat adalah bangkai binatang yang tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan fikih. Yang kelima adalah darah baik yang mengalir maupun tidak, seperti darah dalam genangan dari banyaknya menyembelih binatang kurban, darah hewan yang baru saja disembelih atau mati akibat kecelakaan, darah haid, dan darah nifas. Selanjutnya, muntah dalam jumlah yang agak banyak. Selanjutnya, segala bentuk minuman keras yang memabukkan. Air luka atau air bisul yang telah berubah salah satu dari ketiga sifat warna, rasa, dan baunya. Yang terakhir adalah nanah yang bercampur maupun tidak bercampur dengan darah. Yang ketiga adalah najis mukhalazoh. Apa yang dimaksud dengan najis mukhalazoh itu? Mukhalazoh adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Yang keempat adalah pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya. Bacalah dengan cermat ketiga macam najis yang
telah kita sampaikan dari segi sifatnya, kategori kan lagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Mari kita lihat perbedaan keduanya. Najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Yang kedua, najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah merupakan najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti sudah dalam keadaan kering dan hilang tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pemeriksaan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang kelima adalah pembagian najis ditinjau dari hukumnya. Tahukah kita najis dari segi hukum? Penyuciannya dibedakan menjadi dua, yaitu najis yang tidak makfu dan hadis yang makfu. Hadis yang tidak di makfu artinya najis yang berasal dari kategori muhafafah, mutawassitoh atau muhalazoh, dan ainiyah atau hukumiyah. Hadis ini tidak akan suci kecuali telah disucikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari kita ingat kembali seluruh bentuk-bentuk najis yang telah dijelaskan di atas, termasuk yang tidak dimaafkan. Sedangkan najis yang dimakfu adalah segala bentuk najis yang suci tanpa harus disucikan sesuai dengan ketentuan fikih. Ayo kita cermati bentuk-bentuk hadis yang dimakfu. Yang pertama, najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata normal, seperti darah atau percikan air kencing yang sangat sedikit. Yang kedua, darah jerawat atau bintik darah di kepinding, dan bisul, darah kudis atau kurap dan nanah. Yang ketiga, darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti kutu manusia, kutu babi, nyamuk, lalat, dan seterusnya. Yang keempat, air kencing kelelawar dan kencing manusia yang keluar secara terus menerus. Yang kelima, darah istihadah yang keluar secara terus menerus. Yang keenam, najis yang menempel di bekas batu atau benda-benda yang sejenis yang pernah digunakan untuk istinja, namun kedudukan makfu hanya berlaku bagi orang-orang yang beristinja, bukan bagi orang yang lain. Yang ketujuh, najis yang keberadaannya sukar dihindari, seperti di jalan raya yang diyakini kenajisannya. Yang kedelapan, bangkai ulat yang terdapat dalam buah-buahan, ulat cuka dan keju. Yang kesembilan, alkohol yang digunakan di dalam obat-obatan yang berbagai jenis pengharum. Yang kesepuluh, kotoran burung yang berada di tanah lapang jika sulit dihindari. Yang keenam kita bahas adalah tentang tata cara bersuci dari najis dengan air. Ayo kita cermati tabel di bawah ini. Tata cara mensucikan najis. Yang pertama, najis dalam kategori najis muhaffafah. Najis muhaffafah ainiyah. Yang pertama, tata cara mensucikannya adalah dibersihkan lebih dahulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, kemudian air yang suci yang mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikkan harus
mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Yang kedua, tata cara membersihkan najis muhafafah hukmiyah. Yang pertama, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari oleh lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terlingkari. Yang ketiga, air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Itu tata cara membersihkan najis mukhafafah hukmiyah. Yang selanjutnya, najis mutawassito atau najis pertengahan. Bagaimana tata cara membersihkan? Yang pertama, najis mutawassito ainiyah. Bagaimana tata cara membersihkannya? Dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenahi seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, air yang dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Kemudian tata cara membersihkan najis mutawassito hukmiyah. Yang pertama, tempat atau benda yang terkena najis diingkari lebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian air yang suci dan mensucikan disiram hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Yang ketiga, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kemudian najis mukhalazoh atau najis berat. Bagaimana tata cara mensucikan dari najis ini? Najis mukhalazoh ainiyah. Bagaimana tata cara mensucikannya? Yang pertama, dibersihkan dahulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya dengan campur dengan debu atau yang suci. Ayo pilih salah satu di antara ketiga cara ini. Yang ketiga, cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara yang ketiga adalah menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Yang kedua, tata cara membersihkan najis mukhalazoh ainiyah. Yang pertama, berikan tanda dengan lingkaran tempat atau benda yang terkena najis. Yang kedua, laku cara yang sama dengan proses penyucian najis mukhalazoh hukmiyah. Perhatikan tabel yang telah kita sampaikan tadi. Apakah yang menyebabkan munculnya 3 kategori najis? Ayo kita bandingkan tata cara mensucikan najis masing-masing kategori yang menjadi pembeda dan memunculkan 3 kategori najis. Disebut dengan najis mukhalafah karena proses pensuciannya lebih ringan
dan mudah dibanding dua najis lainnya. Mutawassito disebabkan karena menghilangkan najisnya memiliki kadar yang berbeda di tengah antara najis mughalafah dan najis muhalazah. Najis yang paling sulit dan berat penyuciannya adalah najis muhalazah, karena najis ini tidak cukup dengan air, dibersihkan dengan air saja sebagai alat pembersihkan. Demikian penyampaian materi tentang pengertian najis dan pembagiannya. Mudah-mudahan materi ini dapat kita pahami dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.